Hamas baru saja merilis video tentara wanita Israel yang menjadi tawanan di jalur Gaza. Satu di antara tentara wanita yang direkam tersebut pernah menjadi sorotan, di mana tentara wanita itu pernah membuat video dengan berjoget-joget yang diduga menghina Palestina. Dari video yang dirilis oleh Hamas memperlihatkan beberapa tentara wanita Israel yang ditangkap dan ditawan. Terdapat lebih dari 5 tentara wanita yang menjadi sandera. Terlihat wanita yang memakai hoodie berwarna biru serta kacamata yang berada di ujung video. Rupanya tentara wanita tersebut sempat membuat video yang memperlihatkan dirinya dan teman-teman tentaranya berjoget-joget untuk menghina Palestina sebelum ditangkap. Video itu pun diunggah oleh tentara tersebut di media sosial Instagram. Kini wajah tentara wanita itu pun memelas karena menjadi tawanan Hamas di jalur Gaza. Disebutkan bahwa tentara wanita tersebut bernama Liri Albak berusia 18 tahun. Namun sebenarnya Liri Albak sudah menjadi tawanan Hamas sejak 7 Oktober 2023 lalu. Sehingga dipastikan bahwa tentara wanita itu bukan Liri Albak yang merupakan prajurit pengintai di pangkalan militer Nahal Oz. Diketahui Israel telah menerjunkan pasukan wanita ke medan perang. Terbaru, konvoi pasukan wanita di Jenin sempat diledakkan oleh Brigade Al-Quds. Dua tentara wanita Israel pun terbunuh karena serangan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas kembali meluncurkan serangan salvo rudal ke wilayah Tel Aviv. Serangan itu pun menyebabkan kota terbesar Israel itu pun membara. Kebakaran hebat pun terjadi imbas serangan rentetan rudal tersebut. Inilah penampakan kota Tel Aviv seusai terkena rudal yang diluncurkan dari Gaza. Rudal ini pun menghantam sejumlah wilayah dan mengenai kendaraan hingga menimbulkan kebakaran hebat. Bahkan situasi di kota tersebut tampak kacau dengan sirene yang meraung-raung menambah ketegangan di kota tersebut. Teriakan pun juga terdengar dari pasukan tentara Israel yang terkena dampak serangan tersebut. Sementara itu dikutip dari Al-Mayadin, adapun serangan salvo rudal itu dilakukan oleh Hamas pada Senin 8 Januari 2024 malam. Dari video yang diunggah oleh Brigade Al-Qassam, tampak rudal diluncurkan saat malam hari. Media Israel melaporkan bahwa 8 roket diluncurkan ke arah Gus dan dari jalur Gaza Selatan. 5 diantaranya jatuh ke wilayah tengah. Sirene dibunyikan di 37 lokasi seusai peluncuran rudal itu. Disebutkan sirene terdengar di Rishon LeZion, Tel Aviv, Holon, Lot, Yad Markadi, Ramlah, Asdod, dan di beberapa wilayah Palestina yang diduduki bagian selatan dan tengah. Hamas melancarkan serangan di Tel Aviv pada Senin 8 Januari 2024 menggunakan rentetan salvo roket. Selain mengenai bangunan, roket-roket itu pun juga mengenai sekumpulan tentara Israel yang berjaga di wilayah tersebut. Tampak tentara Israel menjerit kesakitan imbas serangan rudal yang melukai tubuhnya. Terlihat ia memukul teman di sampingnya karena sakit yang dirasakannya. Kemudian tampak pula Zionis lainnya yang terluka dan dibantu oleh rekan tentara lainnya. Mereka pun menyelamatkan diri dari serangan rudal dan terduduk di jalanan hingga di semak-semak. Diketahui imbas serangan itu sejumlah bangunan pun hancur dan kendaraan pun meledak dan terbakar. Sirene di daerah itu pun berbunyi dan menambah ketegangan situasi di wilayah tersebut. Sementara dikutip dari Al-Mayadin, adapun serangan salvo rudal itu dilakukan oleh Hamas pada Senin 8 Januari. Dari video yang diunggah oleh Brigade Al-Qassam, tampak rudal diluncurkan saat malam hari. Media Israel melaporkan bahwa 8 roket diluncurkan ke arah Gusdan dari jalur Gaza Selatan. 5 diantaranya jatuh ke wilayah tengah. Sirene dibunyikan di 37 lokasi seusai peluncuran roket tersebut. Pasukan Lebanon Hizbullah melakukan serangan balasan imbas terbunuhnya Komandan Radwan Wissam Tawil. Mereka menghujani pusat komando militer Israel dengan serangan drone bunuh diri atau kamikaze. Dikutip dari Tribunnews.com, adapun serangan itu dilakukan Hizbullah pada Selasa 9 Januari 2024. Pasukan Lebanon mengatakan pihaknya meluncurkan sejumlah drone penyerang eksplosif ke markas komando militer Israel di Safed.
Drone eksplosif yang dimaksud adalah serangan kamikaze, di mana drone yang diluncurkan menabrakkan diri ke sasaran dan meledak. Hizbullah mengklaim serangan ini merupakan pertama kalinya mereka menargetkan lokasi markas komando militer Israel tersebut. Diketahui sebelumnya, Wissam Tawil adalah komandan pasukan elit Hizbullah Ratuan dan perwira paling senior Hizbullah. Tawil dan pejuang Hizbullah lainnya tewas ketika mobil yang mereka tumpangi ditabrak di desa Majdal Salm, sekira 6 km dari perbatasan pada Senin 8 Januari. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan itu sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Terlebih, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Pertempuran sengit kembali terjadi di tepi barat antara pasukan perlawanan dan tentara Israel. Brigade Al-Quds di Tulkarem berhasil memukul mundur tentara Israel di dua wilayah sekaligus. Hal itu imbas serangan bertubi-tubi dari brigade tersebut yang menghancurkan kendaraan-kendaraan milik Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Israel dilaporkan mundur dari kamp Tulkarem dan Nur Syams beberapa jam setelah menyerbu kedua kamp tersebut. Brigade Al-Quds pun menghalau serangan Israel dengan tembakan dan alat peledak improvisasi di kota Tulkarem dan sekitar kamp mereka. Media lokal juga melaporkan suara alat peledak yang meledak saat pejuang mujahidin menghalau gerak maju kendaraan militer Israel. Brigade mengaku bertanggung jawab atas sasaran bulldozer militer Israel dengan alat peledak kuat di poros lingkungan Al-Shuhada di kamp Tulkarem. Mereka juga mengonfirmasi pejuangnya merusak dan melumpuhkan bulldozer tersebut. Militan Palestina itu juga menggagalkan beberapa upaya Israel untuk menyusup ke dalam kamp Tulkarem. Mereka juga memantau kendaraan militer Israel yang rusak selama konfrontasi. Saat konfrontasi intens, perlawanan menargetkan titik-titik lokasi tentara Israel dengan peluru dan alat peledak. Tak hanya di Tulkarem, di Jenin, perlawanan Palestina juga melemparkan granat rakitan ke arah pasukan Israel saat mereka menyerbu kota Araba pada daya kota tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.